Halo, apa kabar para mahasiswa sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan materi manajemen sumber daya manusia 1, yaitu dengan topik seleksi pelamar. Seleksi pelamar ini adalah tahapan dalam memperoleh karyawan. Tahapan memperoleh karyawan itu ada beberapa ya, yang mungkin kalian masih ingat sekitar 2 kali pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perencanaan SDM. Ketika perusahaan itu sudah tahu berapa banyak sih karyawan yang dibutuhkan, ada nggak karyawan tersebut, profil karyawan tersebut di perusahaan. Jika tidak ada, maka perusahaan harus melakukan perekrutan. Itu adalah tahap kedua dari memperoleh karyawan. Pada tahap perekrutan, perusahaan itu sebisa mungkin mengumpulkan sebanyak-banyaknya pelamar, tapi yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh perusahaan atas lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Ketika para pelamar itu sudah terkumpul dan memberikan CV-nya, ya, profil mereka kepada perusahaan serta mengisi aplikasi lamaran pekerjaan, maka tahap ketiga dimulai, yaitu proses seleksi. Sehingga proses seleksi itu diawali ketika perusahaan mulai membaca, memilih, dan memilah para pelamar berdasarkan CV, surat lamaran pekerjaan, dan form lamaran pekerjaan yang diisi oleh pelamar. Seleksi karyawan atau seleksi pelamar ya untuk menjadi karyawan perusahaan itu didefinisikan oleh Noe et al. Sebagai proses dengan mana perusahaan itu memilih siapa saja yang akan menjadi karyawan di perusahaan. Tahapan-tahapan di dalam proses seleksi itu sendiri ada beberapa. Secara umum, tahapan dimulai seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu mereka akan mengecek ya pelamar mana yang cocok berdasarkan surat lamaran pekerjaan, CV atau biodata ya, biodata pelamar, juga isian form aplikasi lamaran yang diberikan oleh perusahaan. Tahap berikutnya adalah wawancara pelamar. Dalam realitanya wawancara pelamar itu bisa jadi tidak hanya sekali dilakukan, tapi bisa 2 atau 3 kali. Nah, khusus untuk wawancara pelamar, kita semua akan belajar nanti setelah UTS ya. Oke, setelah wawancara pelamar biasanya ada tes. Kalau lulus wawancara level 1 nanti ada tes, ada beberapa tes, nanti kita belajar juga tentang tes ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, perusahaan akan mencari tahu si pelamar itu sebetulnya sosoknya adalah bagaimana dengan para pihak yang mengenal pelamar, atau dari atasan atau teman kerja atau dosen ya, ketika pelamar tersebut kuliah atau menjalani pendidikannya. Setelah itu lulus, maka pelamar akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu wawancara lanjutan. Ketika di wawancara akhir ini pelamar dinyatakan oke, layak ya oleh perusahaan, maka mereka biasanya akan masuk dalam tes yang terakhir, yaitu tes kesehatan. Nanti setelah itu, ketika semua itu sudah memenuhi ya, baik secara kemampuan, secara kompetensi, secara kesehatan, maka perusahaan akan memberikan keputusan apakah si pelamar itu akan dipekerjakan. Nah, itu kurang lebih tahapan dari proses seleksi. Berikutnya kita akan mengetahui kenapa sih kok proses seleksi ini menjadi penting. Ya, ada 3 hal yang mendasari pentingnya proses seleksi yang berhati-hati. Ya, yang pertama adalah kinerja perusahaan. Yang kedua adalah tentang biaya yang dikeluarkan dalam proses memperoleh karyawan, yaitu perekrutan maupun seleksi. Dan yang ketiga adalah perusahaan perlu berhati-hati mengenai masalah hukum. Oke, nah sekarang kita akan belajar yang pertama dulu ya. Kenapa kok proses seleksi yang hati-hati itu menjadi sangat penting bagi perusahaan?
memilih karyawan yang tepat itu adalah hal yang penting bagi perusahaan. Yang pertama adalah kinerja perusahaan. Tentu setiap perusahaan menginginkan kinerja tinggi, punya tujuan kinerja tinggi. Supaya perusahaan bisa memperoleh kinerja tinggi, maka perusahaan harus mendapatkan karyawan yang punya SKA tinggi juga. Apa itu SKA? Skill, Knowledge, Ability. Plus pengalaman-pengalaman ya. Tapi itu sendiri tidak cukup, karena kalau SKA dan pengalaman itu biasanya dilihat hanya berdasarkan kecocokan dengan pekerjaan. Misalnya saja seorang customer service harus punya kemampuan komunikasi antar orang yang tinggi, tapi itu saja tidak cukup karena itu hanya pada ketepatan dengan pekerjaan. Perusahaan harus bisa juga mencari pelamar yang cocok dengan nilai-nilai budaya perusahaan. Misalnya perusahaan punya nilai-nilai kedisiplinan yang tinggi, maka dia harus mendapatkan pelamar yang memenuhi kriteria. Ketika kecocokan ini diperoleh, maka sangat dimungkinkan karyawan itu akan bisa melakukan tugasnya sesuai dengan harapan perusahaan. Dan harapan perusahaan selanjutnya, kinerja tinggi pun akan dicapai. Hal yang kedua adalah tentang biaya dalam memperoleh pelamar. Proses perekrutan dan proses seleksi itu tentunya membutuhkan biaya yang tinggi, termasuk waktu yang harus disediakan oleh perusahaan. Biaya apa saja? Misalnya biaya untuk mengiklankan, biaya untuk menyediakan waktu untuk wawancara, untuk memilih orang ya, itu ada usaha, ada biaya tersendiri untuk itu. Sehingga ketika perusahaan tidak menemukan pelamar yang tepat, tapi pelamar yang kurang tepat ini akhirnya menjadi karyawan di perusahaan, maka mungkin saja karyawan tersebut tidak bisa memenuhi harapan perusahaan untuk berkinerja tinggi. Termasuk mungkin karyawan tersebut tidak kerasan tinggal di perusahaan, akhirnya dia keluar. Nah, kalau karyawannya keluar atau berkinerja rendah, maka tentu rugi bagi perusahaan. Pada suatu saat perusahaan harus mencari lagi pengganti, dan itu membutuhkan biaya dan waktu yang lebih lagi. Yang ketiga, mengapa perusahaan harus memilih secara hati-hati untuk mendapatkan karyawan yang tepat adalah masalah hukum. Jangan sampai pelamar ini dipilih tanpa perusahaan tahu tentang latar belakang pelamar ya, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang misalnya catatan kriminal. Ternyata karyawan itu punya catatan kriminal, misalnya dulu di perusahaan yang lama itu dikeluarkan oleh perusahaan karena mencuri. Loh, apakah pasti di perusahaan yang baru mencuri lagi? Ya belum tentu. Tapi ada orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu. Jadi di sini perusahaan harus berhati-hati. Itulah 3 hal mengapa proses perekrutan itu menjadi sangat penting bagi perusahaan. Hal yang berikutnya, kita akan masuk dalam hal yang namanya reliabilitas dan validitas. Apa itu? Ketika perusahaan melakukan wawancara dan tes untuk si pelamar, maka apa yang ditanyakan dalam wawancara atau materi apa yang diteskan itu harus memenuhi yang namanya reliabilitas dan validitas. Apa itu reliabilitas dan validitas? Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi ya. Jadi kalau misalnya ada satu tes, Anda mengikuti tes, nilainya 500, maka kalau besok dites lagi dengan alat tes yang sama, nilai Anda sekitar 500 itu. Tapi kalau nilai Anda menjadi 200, terus dites lagi menjadi 700, maka alat tes itu menjadi tidak konsisten kan hasilnya. Kalau hasil ini tidak konsisten, maka alat itu juga akan sulit memprediksi apakah karyawan itu akan berkinerja tinggi ketika dia nanti pelamar itu akan berkinerja tinggi ketika dia menjadi karyawan. Validitas adalah berkaitan dengan apakah pertanyaan dalam wawancara atau tes yang diberikan itu memang yang seharusnya. Misalnya ya, gampangannya ini adalah ketika Anda melamar jadi regu penyelamat gitu ya, untuk perairan ya, untuk laut misalnya ya. Maka apa alat tesnya?
Salah satu alat tes yang penting adalah alat tes yang bisa menguji mengetahui kemampuan berenang si pelamar. Bukan seberapa banyak dia tersenyum ramah kepada orang lain. Itu tidak valid ya, tidak cocok untuk pekerjaan tersebut. Misalnya seperti itu tentang reliabilitas dan validitas. Kemudian yang berikutnya adalah kita belajar mengenai tesnya itu bentuknya apa lagi. Sekali lagi untuk proses wawancara kita akan belajar setelah UTS ya. Nah, saya langsung lompat kepada tes ya. Tes itu tesnya apa saja sih? Kalau bicara tentang tes paling tidak ada 3 jenis tes utama, yaitu tentang tes-tes yang secara umum. Secara umum itu apa? Kemampuan membaca. Loh, kenapa penting? Kan semua bisa membaca, iya. Tapi membaca dan memahami itu sesuatu yang berbeda ya. Karena nanti kalau jadi karyawan harus baca peraturan, instruksi kerja. Gimana dia mudah untuk memahami sesuatu ketika dia membaca, menulis suatu laporan misalnya ya. Termasuk juga beberapa perusahaan melakukan tes matematik untuk terutama bidang-bidang pekerjaan yang berkaitan dengan angka atau menghitung sesuatu. Yang kedua adalah tes kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah tes psikologi ya, tentang kepribadian, temperamen dan sebagainya. Nah, mengapa sih menggunakan tes? Mengapa harus menggunakan tes ya? Supaya kita tahu ya kemampuan orang itu, termasuk juga sikapnya dia, termasuk juga motivasi orang tersebut dalam melakukan pekerjaan. Ya, ketika semua cocok maka karyawan yang tidak kerasan dengan pekerjaannya, karyawan yang stres karena pekerjaannya itu semakin bisa dikurangi ketika kita bisa mendapatkan pelamar yang memenuhi profil dari suatu pekerjaan. Berikutnya adalah tentang contoh ya. Nanti Anda bisa lihat nih ya, saya memberikan contoh di sini. Contoh ini adalah contoh tentang contoh yang menarik, yaitu apakah pelamar itu adalah orang yang berhati-hati ya. Kalau pekerjaannya itu misalnya mengandung risiko tinggi, menjadi driver misalnya, menjadi masinis, menjadi pilot, atau menjalankan mesin, maka perlu orang yang berhati-hati. Pertanyaannya apa contohnya ini ya? Apakah Anda orang yang berhati-hati? Apakah kamu menyetir hanya untuk kesenangan belaka? Nah, ini kalau iya gitu ya, kecenderungannya iya, kemungkinannya orang-orang ini adalah orang-orang yang kurang berhati-hati dalam menjalankan suatu pekerjaan. Oke, ya. Nah, berikutnya adalah tentang bentuk tes secara detail. Apa saja sih bentuk tes secara detail itu? Yang pertama adalah tes untuk mengetahui kemampuan kognitif seseorang. Yang kedua adalah kemampuan motorik dan fisik. Ketiga adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kepribadian dan minat. Dan yang terakhir adalah pencapaian. Nah, saya bicara dulu tentang yang pertama ya, kognitif. Kalau kognitif ini adalah tentang kemampuan logika, inteligensia, kemampuan untuk membaca, daya ingat. Daya ingat apa itu? Contohnya jadi penyanyi ya, daya ingatnya harus tinggi. Anda mau jadi itu apa? Petugas medis misalnya. Ya. Jadi guru, daya ingatnya mesti tinggi. Itu tes kognitif yang diperlukan. Tes motorik apa saja? Misalnya suatu pekerjaan membutuhkan kemampuan mengangkat beban yang rutin ya, stamina yang tinggi, kecepatan jari ya. Kalau kita jadi sekretaris atau bagian pencatatan, maka jari-jari kita ini harus luar biasa ya kecepatannya. Itu dites dengan tes khusus untuk mengetahui kemampuan motorik dan fisik. Yang ketiga adalah tentang personalitas, misalnya menguji mengetahui tentang temperamen, sikap, motivasi seseorang. Contohnya untuk memilih tenaga penjual atau penyedia jasa, maka stabilitas emosional itu menjadi penting. Sehingga ketika dihadapkan dengan konsumen yang tidak menyenangkan, seorang penyedia jasa atau mungkin pekerjaan sebagai tenaga penjual itu tidak mudah marah gitu ya, tetapi bisa lebih tenang dalam menghadapi konsumen-konsumen. Yang terakhir adalah tes untuk mengetahui kemampuan pencapaian seseorang. Misalnya kemampuan kalau dia melamar sebagai staff MS
SDM, staf bagian personalia, maka dia akan dicari tahu kemampuannya sampai di mana, tahu nggak sih dia tentang kegiatan pelatihan itu bagaimana, tahu nggak sih dia tentang proses seleksi itu apa saja yang harus dipertimbangkan atau diperhitungkan. Itu tentang tes pencapaian. Biasanya ada tes tertulis atau juga perusahaan akan mengecek ya kemampuan akademik dari si pelamar. Ya, itu adalah beberapa jenis tes. Nah, ini ada tentang the big five ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian saya akan masuk contoh dari tes yang berkaitan dengan sampel pekerjaan. Ada beberapa ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang tes basic ya, basic test tadi yang motorik, kemudian kepribadian itu basic test. Yang kedua adalah tes-tes yang untuk mengukur kemampuan kerja. Dengan cara apa? Misalnya dengan sampel pekerjaan. Kalau Anda melamar kalau kita mau menerima pelamar sebagai perawat di rumah sakit, misalnya dia disuruh nyoba ya, disuruh nunjukkan bisa enggak mengukur tekanan darah. Bisa enggak dia menyuntik pada tempat yang memang seharusnya, sehingga tidak menimbulkan efek samping yang luar biasa, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah pusat-pusat penilaian manajemen. Ketika pelamar ikut tes yang seperti ini, maka pelamar akan masuk dalam satu kegiatan simulasi pada periode waktu tertentu, bisa beberapa hari ya. Si pelamar itu akan dikasih kasus-kasus ya, di mana perusahaan itu bisa melihat ya, si pelamar ini kemampuan mengambil keputusannya bagaimana, atau dia disuruh menyelesaikan satu tugas bersama beberapa pelamar yang lain. Di sini perusahaan akan dapat melihat kemampuan kerjasama dari si pelamar atau kemampuan dia memimpin anggota timnya dalam kegiatan simulasi tersebut. Yang ketiga adalah tes dengan menggunakan video ya. Tes namanya di sini tes atau pengujian situasional berbasiskan video. Nah, di sini si pelamar akan diketahui kemampuannya dalam merespon suatu kejadian yang merupakan bagian dari pekerjaannya sehari-hari melalui suatu tayangan video. Misalnya saja, Anda itu adalah pemilik satu lembaga pendidikan, mau mencari guru ya. Calon-calon guru ini diperlihatkan satu video kegiatan kelas di mana murid-muridnya di dalam kelas itu sulit diatur ya, atau ada yang tidur, banyak yang tidur di kelas. Kemudian si pihak perusahaan akan menanyakan kepada pelamar, kalau Anda pada situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk mengendalikan situasi kelas. Nah, itu contoh dari pengujian situasional berbasis video. Yang terakhir adalah tes tapi dengan cara melatih terlebih dulu. Pada akhir-akhir ini sudah sangat banyak ya perusahaan-perusahaan, termasuk di banyak bank itu melakukan bentuk tes yang seperti ini. Mereka biasanya beberapa menggunakan istilah manajemen trainee ya, di mana para pelamar ini kumpulan pelamar yang masuk pada tahap tes, sudah lolos wawancara, kemudian dia masuk pada tahap tes. Nah, dalam tes ini dilakukan misalnya 3 bulan, dilatih dengan berbagai bagaimana menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Kemudian pada waktu-waktu tertentu si pelamar ini setelah diajarkan caranya, mereka diminta untuk mempraktekkannya. Apabila mereka mampu mempraktekkannya, maka si pelamar itu bisa masuk pada tahap berikutnya. Ya, katakan nilainya bagus dan mungkin bisa lolos ya untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah beberapa cara untuk kita menguji kemampuan bekerja dari si pelamar. Oke. Nah, pada slide berikutnya ini Anda bisa melihat beberapa keuntungan atau kekuatan, kelemahan dari setiap alat tes. Ya, Anda juga bisa baca di buku tentang hal ini. Bagian terakhir dari proses seleksi yang akan kita pelajari adalah pengecekan latar belakang. Ya, kenapa sih kok penting ya
pengecekan. Kalau ada pelamar si A, saya harus ngecek latar belakangnya. Kita tidak bisa hanya mempercayai apa yang dia tulis ya. Tulis apa nih? Wah, saya pengalaman kerja 5 tahun. Saya di perusahaan ABCD, nilai saya sekian, saya ikut sertifikasi ABC. Misalnya saya ikut pelatihan banyak gitu ya. Kita tidak bisa dengan mudahnya mempercayai tulisan yang disampaikan oleh si pelamar atau dari kata-kata si pelamar. Perusahaan harus juga melakukan pengecekan. Siapa yang dicek gitu ya? Yang dicek adalah misalnya tentang latar belakang si pelamar ini bekerja di perusahaannya yang sebelumnya ya. Kalau dia fresh graduate, baru lulus, maka pengecekan itu bisa dilakukan dengan pihak sekolah atau pihak kampus. Perusahaan juga bisa mengecek apakah ada tindakan kriminal yang dilakukan di masa lalu. Ini bisa dicek di perusahaan yang lama juga ya. Perusahaan bisa melakukan misalnya telepon ya. Ya di sini perusahaan itu memang kalau kita di manajerial harus punya jejaring yang luas, terutama dengan perusahaan-perusahaan yang satu industri dengan perusahaan kita. Sehingga ketika ada satu pelamar pindah dari perusahaan yang satu ke tempat yang lain dalam satu industri yang sama, kita mudah melakukan pengecekan. Termasuk catatan kredit ya, catatan dia mengendarai sesuatu ya, seperti itu. Nah, pengecekan ini akan menjadi semakin penting ketika perusahaan itu membutuhkan pelamar untuk mengisi lowongan pekerjaan pada bidang-bidang pekerjaan misalnya yang sangat berhubungan dengan uang atau dengan layanan konsumen ya. Sehingga jangan sampai si pelamar kalau sudah jadi karyawan menyalahgunakan tanggung jawabnya dalam hal misalnya penipuan terhadap konsumen atau mencuri uang perusahaan. Oke, ya itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Sehingga pengecekan ini dilakukan untuk meminimumkan tindakan-tindakan kriminal ya, yang bisa saja dilakukan oleh si karyawan. Oke, sumber-sumber pengecekan tadi sudah saya sebutkan ya, mantan atasan, mantan pemilik perusahaan yang lama di mana dia bekerja, atau referensi orang-orang yang mengenal dia, misalnya dosennya ya, atau ini yang perlu hati-hati ya, jejaring sosial si pelamar. Kadang pelamar punya akun di berbagai jejaring ya, di Facebook, di Instagram, dan di LinkedIn misalnya ya. Bahkan beberapa tindakan si pelamar itu bisa tercatat di mesin pencari informasi. Mulai dari sekarang para mahasiswa, saya sarankan untuk lebih berhati-hati, lebih bijak menuliskan sesuatu atau menampilkan sesuatu di media sosial Anda. Karena perusahaan juga bisa mengecek ya. Misalnya Anda tuh sering mengeluh ya, ada buat status di WhatsApp dan Anda banyak mengeluh. Aduh, dosen saya banyak memberikan tugas-tugas. Aduh, ini ya banyak mengeluh. Wah, ini kalau nanti dipilih jadi karyawan di perusahaan, jangan-jangan banyak mengeluh juga ya. Jadi harus hati-hati dengan hal ini. Demikian itu yang kita pelajari ya dari materi hari ini mengenai proses seleksi, bagaimana perusahaan bisa memilih orang yang tepat baik secara kemampuan yang sesuai dengan perusahaan maupun nilai-nilai perusahaan melalui beberapa tahapan, baik itu wawancara, tes maupun penyelidikan akademika. Nah, untuk selanjutnya silakan kita bisa berdiskusi lewat media Bella. Selamat siang, selamat sore, sampai ketemu pada pertemuan